Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Atarik Sunandar dengan NIM 2305 11104 dari kelas T23C. Di sini saya akan mendemonstrasikan tugas akhir pemrograman visual membuat sebuah aplikasi kasir. Di sini saya membuat aplikasi kasir dari Pokemon. Ya, ini Pokemon TCG ya, trading card game. Nah, di sini kita mulai masuk dari halaman login. Kita login dulu, kita akan login sebagai admin. Karena admin ini bisa melihat semua fiturnya ya. Nah, di sini ini adalah Pokemon TCG Post. Yang pertama di sini ada dashboard. Ini ada peringatan stok menipis. Kita bisa lihat di sini. Di sini juga ada tampilannya welcome as Ketchum sebagai manajer dan ini seorang admin. Dia ada tombol logout. Nah, baik, di sini ada total produk. Di sini ada 28 total produk. Ada 6 transaksi yang terjadi pada hari ini dan ada 6 stok yang menipis. Bisa dilihat di sini. Oke, baik, kita akan masuk ke data produk. Di sini adalah salah satu fitur yang hanya bisa diakses oleh admin dan bagian gudang ya, dengan akun role gudang. Di sini kita bisa melihat data produk Pokemon TCG kita ada apa aja. Kita bisa atur dari kode urutannya, dari nama produk, dari kategori, harga beli atau harga jual, stok, dan minimal stok. Kita akan dari kode aja. Dan kita bisa mencari produk, misalkan saya ingin mencari Charizard gitu ya. Kita klik cari, dan sini muncul ada dua produk. Pertama ada Charizard X Premium Figure Box. Kalau kita klik sini muncul ya form input produknya, langsung semua terisi. Misalkan kita mau edit harganya, misalkan dikurangin gitu ya, bisa langsung. Di sini ada Charizard EX SAR 151 ya, dengan harga 1,5 juta harga beli dan dijual di harga 2.200.000 gitu. Nah, di sini saya akan contohkan mulai dari update dulu aja ya, karena sudah di sini. Saya ingin update misalkan harga belinya, harga jualnya ya, harga jualnya saya akan turunkan jadi 2 juta. Semuanya sama, single card, holo art. Saya akan klik update dan produk berhasil diupdate. Nah, ini langsung terrefresh ya. Kalau misalnya kita coba nih, kita cari, ini ada tombol refresh juga. Ini bisa langsung terlihat di sini juga langsung berubah, harga jualnya menjadi 2 juta. Saya akan klik tombol refresh di sini, atau kalau misalnya di sini reset, ini hilang, dan kalau misalnya di sini refresh, sudah balik lagi menjadi semula seperti tadi. Nah, saya akan coba menyimpan satu produk ya. Misalkan saya akan coba dari kategori dulu, misalkan dari booster pack dari booster pack eceran. Dengan kodenya di sini, kalau misalkan booster pack eceran itu BP002 ya. Jadi di sini booster pack eceran, misalkan saya BP. Di sini ada 00, udah sampai 004, saya akan sampai 005 ya. Yang produknya misalkan Ascended Heroes Booster Pack. Misalkan di sini harga belinya di 50.000 ya. Terus kita jual di harga sekitar 65.000. Stok awalnya anggaplah kita memiliki ada 25 stok. Dan ini minimal stoknya sampai masuk kategori stok tipis gitu ya. Misalkan 5 gitu. Kita akan klik simpan. Produk berhasil disimpan. Kita langsung cari di sini BP005 Ascended Heroes Booster Pack. Bisa terlihat ya dengan jelas, dan saya akan coba langsung klik hapus. Ini sebagai fitur juga. Misalkan hapus BP005 gitu. Yes. Dan produk berhasil dihapus dan kita cari BP005 sudah tidak ada. Seperti itu. Oke. Selanjutnya ada kasir. Ini kasir adalah salah satu fitur yang hanya bisa diakses oleh akun dengan role kasir gitu ya. Jadi kasir ini dia itu untuk jual belinya gitu di sini. Misalkan kita menjadi seorang kasir, ada orang beli gitu. Misalkan seperti itu. Misalkan ada orang mencari kartu Gengar gitu ya. Ada nggak? Oh, ada. Itu ya, Mega Gengar EX SAR harganya 11.500.000 gitu. Stoknya cuma satu. Misalkan kita tambah lagi harga yang misalkan ini 120.000 nih. Damage counter die set. Nah, ya kan ada total 11.620.000. Nah, ini harga yang dibayar tuh uang yang diberikan oleh pelanggan gitu. Misalkan uang yang diberikan pelanggan 11.650.000 gitu ya.
Nah, sini bisa langsung terhitung ya kembalinya berapa. Misalkan kalau misalkan kurang berapa gitu, langsung lihat di sini. Misalkan ini kurang berapa gitu ya. Kita bisa langsung klik buy. Kalau misalkan ini, misalkan kita batal nih, kita klik bayar dulu saja. Kita klik bayar, kita klik yes. Transaksi berhasil dengan nomor transaksinya ini tertulis ya. Nah, kalau misalkan ini kan ada tombol batal, misalkan sudah masuk nih, ternyata ada yang salah input gitu, atau nggak jadi, semuanya nggak jadi, kita ganti ke yang lain gitu. Kita klik batal, dan sini langsung kosong, total juga langsung kosong. Bisa cari produk juga tadi ya. Misalkan cari saat lagi gitu ya, terus kita klik refresh, kita balik lagi gitu. Itu adalah fitur di kasir. Lalu kita masuk ke barang masuk dan barang keluar. Kita dari barang masuk dulu. Ini juga salah satu fitur yang khusus di role gudang gitu ya. Ini adalah barang masuk. Ini ada tanggal masuknya, ada kodenya. Ini tanggal masuk itu detik saat kita memasukkan, ini klik simpan masuk, itu dicatat. Jadi saya sudah coba ya. Ini Paldea Booster Pack, misalkan kita sudah ada nih, misalkan ada barang masuk lagi gitu. Mega Gengar juga, misalkan 2 gitu. Keterangan dari siapa? Donasi dari Logan Paul gitu. Misalkan terus kita klik simpan masuk, stok berhasil ditambahkan. Nah, di sini langsung muncul. Kalau misalkan kita cari di sini, kalau misalkan kita cari, misalkan Gengar gitu ya. Sini stoknya ada 2. Nah, di barang masuk juga ini jumlah masuknya ada 2. Seperti itu. Ini juga tanggal masuknya sudah tercatat, jam menitnya. Lalu kita masuk ke barang keluar. Ini juga khusus untuk gudang. Misalkan ada booster pack ya, atau booster box deh. Misalkan booster boxnya rusak gitu ya. Rusak karena rayap gitu misalkan. Misalkan naruhnya sembarangan gitu. Ini misalkan jumlah keluarnya ini bisa retur atau apa gitu ya. Kita akan misalkan ada 5 box yang keluar gitu. Kita akan simpan keluar. Nah, ini jumlah keluarnya 5. Langsung tercatat gitu. Alasan keluarnya kenapa sih gitu. Rusak karena rayap, terus ada barang resealed gitu. Nah, setelah semua ini ada grafik stok juga. Grafik stok juga ini bisa dilihat oleh admin dan gudang. Seperti itu. Nanti saya akan tampilkan ya dari sisi akun gudang. Ini bisa lihat grafik stok dan penjualannya. Ada stok satu stok barang, ada yang habis nih 0 misalkan ya. Terus menipis ada 3 barang yang menipis, 25 aman gitu ya. Dan ini belum terupdate sih. Ini juga ada distribusi kategori produk. Nah, setelah itu kita ada masuk ke laporan. Nah, laporan ini kita bisa cetak laporan gitu. Nah, ini laporannya terpampang dari 1 bulan yang lalu lah, seperti itu. Misalkan saya mau cek dari bulan Juli gitu, Juli tanggal 2 sampai Juli tanggal 7 ada nggak? Misalkan kita tampilkan, oh ada tanggal 7 dan tanggal 6, tanggal 5 nih, di sini ada nih. Apa aja? Oh, kasir, ternyata ada jual beli gitu ya. Total omset, lalu total omset juga masuk nih 38.600.000. Terus misalkan klik reset, itu balik lagi tanggal 11 muncul lagi, jadi 1 bulan ke belakang muncul. Ini laporan penjualan sih, seperti itu. Lalu misalkan kita cetak gitu ya, cetak dari 1 bulan ke belakang, klik cetak dan ini muncul seperti ini. Total omsetnya 115.735.000 dengan total transaksinya 34. Oke, sekarang saya akan tunjukkan sebagai seorang kasir ya. Nah, ini adalah Misty, seorang kasir pagi ya. Dia bisa melihat dashboard, jadi dia bisa lihat peringatan stok menipis. Terus dia juga ada kasir seperti tadi, seperti itu. Lalu saya akan coba masuk ke gudang. Ya, Brock. Ini adalah Brock ya, Head of Warehouse. Dia ini pemilik akun gudang. Dia bisa melihat dashboard, data produk, seperti tadi yang saya sudah tampilkan. Barang masuk dia bisa lihat juga, dia bisa mengubah juga, bisa simpan. Barang keluar juga sama. Lalu di grafik stok juga sama, dia bisa melihat grafik stoknya, seperti itu. Baik, sekian dari saya untuk penjelasan atau demonstrasi pada aplikasi Pokemon TCG POS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.